Anak Ridwan Kamil hilang diseret arus Sungai Are. 21 orang tewas dalam penembakan massal di Texas. Gawat, atap tribun Formula E ambruk diterpa angin kencang. Tepat pada hari ini, kegiatan ekspor CPO kelapa sawit kembali dibuka. Dengan adanya hal ini, membuat masyarakat turut senang dan bahagia. Pasalnya, besar kemungkinan harga jual buah segar kelapa sawit kembali naik. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022. Dampak daripada dilarangnya ekspor minyak kelapa sawit waktu itu, petani merasa rugi, petani merasa terpukul karena tidak bisa merawat kebunnya dengan maksimal. Apalagi untuk merawatnya, untuk mendapat hasil yang maksimal pun tidak bisa. Saya berterima kasih sekali kepada Presiden Joko Widodo, tetap semangat. Presiden Presiden RI Joko Widodo tetap semangat atas dukungannya kepada petani sawit yang berjumlah 17 juta jiwa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Warga dan masyarakat di seluruh Indonesia sangat bahagia dan senang dengan dibukanya kembali kegiatan ekspor CPO kelapa sawit. Dikarenakan, pada saat penutupan ekspor CPO kelapa sawit, petani mengalami kerugian yang amat drastis dari penjualan buah segar kelapa sawit yang turun hingga 50%. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Penulisan nama identitas di kartu tanda penduduk hingga kartu keluarga kini tidak boleh disingkat dan harus lebih dari satu kata. Aturan baru tersebut dituliskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada akhir pekan lalu. Selain tidak boleh disingkat dan juga harus lebih dari satu kata, pencatatan nama pada dokumen kependudukan juga tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca, serta dilarang mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada kata pencatatan sipil. Mendagri juga mengharuskan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan paling banyak mengandung 60 huruf beserta spasi, serta tidak memiliki multitafsir. Saya Dini Setianing Tias dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic bersama delegasi terbatas di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Menteri Luar Negeri Serbia dan Presiden Republik Indonesia tersebut membahas perihal kemitraan antara Serbia dan Indonesia. Tengah situasi yang serba sulit saat ini, sebagai salah satu penghasil grain terbesar di wilayah Eropa, Serbia menyampaikan komitmennya untuk dapat mengekspor gandum ke Indonesia. Dan sore ini akan ada pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Serbia dengan pihak swasta BUMN Indonesia mengenai ekspor gandum. Jadi detailnya akan dibahas pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, di bidang ekspor kita untuk CPO, dari angka yang dimiliki menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.
Dan saat ini import CPO Serbia dari Indonesia jumlahnya atau persentasenya sudah mencapai 30%. Jadi 30% import CPO Serbia dari luar adalah CPO dari Indonesia. Hal yang ketiga tadi juga dibahas mengenai keinginan Serbia untuk dapat mengambil tenaga kerja semi-skilled dari Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Serbia berkomitmen untuk dapat terus mengekspor gandum ke Indonesia, serta membahas terkait sejumlah ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari Indonesia ke Serbia. Setelah membahas beberapa hal komitmen negara, selanjutnya Menteri Luar Negeri Serbia akan bertemu dengan pengusaha atau BUMN tanah air untuk membahas lebih lanjut mengenai komitmen tersebut. Saya Dini Setianing Tias dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Tampak pada sebuah video ponsel warga, banjir rob dengan ketinggian 30 hingga 50 cm telah memasuki pesisir kota Tegal pada hari Senin lalu. Sejak tanggal 13 Mei 2022, BMKG telah merilis informasi potensi banjir pesisir di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di kota Tegal. Di sejumlah tempat ketinggian debit air berbeda-beda, mulai dari ketinggian 30 cm, bahkan ada yang sampai pinggul orang dewasa. Akibat dari banjir rob ini, ada sebanyak ratusan motor milik karyawan pabrik garmen tenggelam dan nyaris hanyut diterjang banjir rob. Bahkan banyak pula di antara karyawan pabrik garmen tersebut yang harus menuntun motor mereka untuk menerjang banjir demi bisa menyelamatkan motor mereka. Saya Naomi Michiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Sebentar lagi, Indonesia akan menggelar balap mobil listrik Formula E Jakarta yang rencananya digelar pada 4 Juni 2022. Balapan mobil prototype itu akan berlangsung di sirkuit yang berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Tampak dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat bahagia dengan pergelaran dunia balap mobil Formula E. Beliau berharap semoga semua berjalan dengan lancar dan sukses. Nama baik Indonesia berada di dalam kancah dunia. Formula E pertama kali digagas Presiden VIA, Jean Todt dan Alejandro Egech yang sekalian juga pendiri dan CEO Formula E Holdings. Hingga saat ini proses pengerjaan masih terus berlanjut. Semoga di 2 pekan terakhir ini bisa terselesaikan tepat pada saat pergelaran Formula E. Saya Naomi Michiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Atap grandstand atau yang disebut tribun penonton di area sirkuit Formula E di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, ambruk. Inilah kondisi ambruknya atap tribun penonton di area sirkuit Formula E Ancol. Kanopi putih penutup area grandstand juga miring mengikuti besi penyangganya yang ambruk ke belakang. Hingga sekarang, perbaikan masih dilakukan dari pihak proyek terkait ambruknya atap grandstand sirkuit Jakarta E-Prix 2022. Saya Naomi Michiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.
Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, dilaporkan hilang saat berenang di Swiss. Pria yang biasa dipanggil Eril mengalami musibah di Bern, Swiss pada 26 Mei 2022 siang hari waktu setempat. Kronologisnya, Eril berenang di Sungai Arebern bersama adik dan kawannya. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras yang sebelumnya sempat mendapat bantuan dari kawannya. Ridwan Kamil langsung menyusul ke Swiss setelah menerima kabar musibah tersebut dan saat ini telah bertemu dengan keluarga di sana. Hingga informasi ini disampaikan, pencarian sudah berjalan selama 6 jam dan kami berharap Eril dapat ditemukan segera dalam keadaan sehat. Saya Olivia Riyadi dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Andin bawa itu nggak? Bawa apa? Loncat dari sini. Oke. Sebuah video pendek milik akun Instagram Rita Wawor yang memperlihatkan detik-detik terakhir peristiwa terseretnya Emeril Khan Mumtaz atau yang sering disapa Eril. Dalam video tersebut, tampak seluruh keluarga Eril yang berencana mengisi kegiatan kosong dengan cara berenang di Sungai Arebern, Swiss. Terlihat air sungai yang cukup indah dihiasi pepohonan hijau dan rindang di pinggiran sungai yang menjadi saksi hilangnya Emeril. Kondisi Eril saat ini masih dalam pencarian tim SAR dan polisi Swiss. Pencarian sempat dihentikan pada Kamis karena hari sudah mulai gelap dan akan dilanjutkan hingga Eril ditemukan. Saya Jeje Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Tragedi penembakan brutal yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 18 tahun di sebuah sekolah dasar yang berada di Texas, Amerika Serikat sempat menghebohkan publik global. Pasalnya dalam tragedi tragis tersebut menewaskan 21 orang yang terdiri dari 18 anak-anak dan 2 orang dewasa. Pelaku yang merupakan remaja berusia 18 tahun yang bernama Salvador Ramos, siswa SMA di salah satu sekolah menengah atas di Amerika Serikat. What happened in Uvalde is a horrific tragedy that cannot be tolerated in the state of Texas. And there is swift action being taken by local law enforcement as well as the Texas Department of Public Safety. They obviously now know who the shooter was, and the shooter is no longer alive. Let me give you some details and then I'll give you a summation about that. The shooter was Salvador Ramos, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. Hingga saat ini belum diketahui jelas apa motif pelaku dalam aksi penembakan brutal tersebut. Berdasarkan sejumlah laporan, pelaku sempat menembak mati neneknya sebelum pelaku melakukan pembunuhan massal di SD Robb. Setelah kedatangan petugas kepolisian dan melakukan aksi pengepungan, sang pelaku pun meninggal di tempat saat mencoba melawan petugas. Saya Nomi Mijiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.
Dikabarkan terjadi aksi penembakan massal di salah satu sekolah dasar di Texas, Amerika Serikat beberapa hari lalu. Dalam aksi penembakan massal ini menewaskan sebanyak 21 orang, di antaranya 19 siswa dan 2 orang guru. Kejadian ini terjadi di sekolah dasar Robb di Uvalde, Texas. Seorang siswa yang selamat bernama Mia Cirillo berusia 11 tahun berpura-pura mati dengan cara melumuri tubuhnya dengan darah temannya. Pada saat kejadian, Mia yang berpura-pura mati sempat menelpon 911 menggunakan telepon genggam seorang gurunya yang sudah meninggal. Pelaku penembakan adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang bernama Salvador Ramos. Sang pelaku berada di dalam sekolah selama lebih dari 1 jam sebelum dia akhirnya ditembak mati oleh petugas kepolisian setempat. Saya Naomi Michiko dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan. Jelang laga menghadapi Bangladesh dalam ajang FIFA Matchday, Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong menggelar pemusatan latihan dan strategi. Dalam pemusatan latihan jelang pertandingan melawan Bangladesh, para pemain Timnas diberikan pengarahan serta menu latihan passing. Hal ini bertujuan untuk menjaga sentuhan bola para pemain dan kekompakan pada tim. Terkait dengan kondisi pemain, ada beberapa pemain yang sedang absen dikarenakan cedera yang dialami saat laga pada SEA Games 2021 di Vietnam. Pemain yang sampai sekarang absen dalam sesi latihan yakni Ivan Dimas dan Egy Maulana Fikri. Namun dengan hal tersebut tidak membuat Indonesia khawatir. Meskipun banyak pemain Indonesia yang mengalami cedera, tetapi Sinteyong percaya akan meraih kemenangan dalam laga tersebut. Saya Jeje Cantika dari Jakarta, BNTV Nasional melaporkan.